Kita mulai lagi ya kajian tazkiyatun nafasnya. Semoga Allah berkenan memberikan kemudahan, keberkahan, dan kemanfaatan untuk kita semua mengikuti kajian kantin, kajian rutin. Semoga Allah menolong kita semua juga untuk mendapatkan kemanfaatan, kebaikan dari kantin yang kita lakukan bersama insya Allah. Teman-teman sekalian, tazkiyatun nafas, tema kajian kita, tema kantin kita, yang artinya pembersihan jiwa, pembersihan diri, penyucian hati. Hal yang sederhana patut setiap kita teringatkan dengan kajian tazkiyatun nafas ini, bahwa setiap kita selain memperhatikan jasad atau fisik yang kasat mata, teman-teman, tubuh kita yang kelihatan, yang nampak, kita juga tidak boleh kurang memberikan perhatian kepada ruh kita, nyawa kita, jiwa, atau orang kadang menyebutnya hati, qalbun, dalam arti inti kehidupan kita. Teman-teman sekalian, antara jasad dan ruh ini harus seimbang. Kesehatan, kekuatan, termasuk asupan yang didapatinya harus seimbang. Jika terjadi ketimpangan, seseorang yang masih memiliki sensitivitas atau jiwanya masih hidup akan merasakan ketimpangan itu. Teman-teman, mudah-mudahan setiap kita pernah mengidentifikasi kondisi itu, karena hal itu sangat lumrah atau mungkin setiap kita sudah pernah mendapatinya. Misalkan merasa begitu sibuk, penat, lelahnya kehidupan ini, padahal tidak terlalu sibuk-sibuk amat juga. Atau itu pengaruh ke fisik ya. Tiba-tiba lemah, lemas, tidak semangat begitu. Kalau ruhiyah, kalau jiwa, ketika kita melakukan aktivitas tapi tidak seluruh kehidupan kita membersamainya. Misalkan sholat, lagi sholat itu kan bacaan dan gerakan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Kita sedang dalam sholat subuh yang hanya 2 rakaat misalkan, tapi pikiran kita, jiwa kita tidak berada dalam sholat itu, karena mungkin kondisi sedang lapar, ingatnya sarapan pagi. Kalau yang di dalam kampus tinggalnya mungkin sudah di bara, subuh-subuh sudah ada di bara padahal lagi sholat gitu. Atau lebih sederhana lagi,
mudah lagi teman-teman. Ketika sering kita melakukan pekerjaan, kita tidak seluruh kehidupan kita, jiwa raga kita membersamainya. Ini seperti kita sekarang sedang kajian, sedang kantin. Teman-teman ada di sini semuanya secara fisik, tapi bisa jadi di antara teman-teman ada yang masih di ruang kuliah secara pikiran. Malah karena sudah mulai lapar, tadi di kantin mana, Blue Corner, Yellow Corner, atau di lantai 1 Al-Huriyah. Itu gambaran yang memungkinkan kita mengidentifikasi kondisi ruh dan jasad kita yang sedang dalam kondisi tidak seimbang. Mestinya setiap kita itu pada setiap kegiatan, setiap aktivitasnya 100% kita gitu. Saya pernah mendengarai iklan minuman, kalau diminum jadi 100% gitu kita itu. Nggak nyebut merek kan. Maksud saya ketika jiwa dan raga kita sehat, seperti itulah kita. Kita selalu berada persis jiwa dan raga kita pada setiap aktivitas kita. Teman-teman sekalian, hati-hati ketika terlalu sering terjadi kondisi seperti itu. Kemudian yang terakhir, sebagai gambaran pentingnya senantiasa merawat kondisi ruh dan jasad agar senantiasa seimbang, teman-teman. Orang kalau hanya sehat fisiknya, maka jiwanya akan sakit. Padahal jiwa ini dalam kehidupan kita, ruh ini dalam hidup kita, teman-teman, mestinya jadi pengendali segala aktivitas kita. Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, seorang sufi dari Romawi Timur, dari Konya ya beliau, pernah mengingatkan ruh kita bagi fisiknya itu, bagi jasadnya, harus seperti penunggang kuda untuk kudanya. Jadi dia harus sehat, harus kuat, dan tahu tujuan, tahu alamat yang dituju. Kalau tidak, jangan salah jika dalam kehidupan atau perjalanan kehidupan seseorang itu, kalau jiwanya tidak sehat, yang akan lebih dominan dalam kesehariannya adalah unsur fisiknya, unsur tubuhnya. Yang kalau diperhatikan manusia itu secara fisik, secara tubuh, dia tidak terlalu jauh beda dengan binatang ternak. Makanya ada ayat yang mengingatkan sampai ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka bisa seperti binatang ternak, al-an'am, bahkan lebih sesat. Jadi ruh itu harus sehat, harus kuat, dan menjadi pengendali dalam kehidupan. Teman-teman, sebaliknya, orang yang hanya sehat kuat ruhnya saja, jiwanya saja, semangat ibadahnya luar biasa, semangat beramalnya luar biasa, semangat berdakwahnya, mengajak orang kepada kebaikannya juga dahsyat. Tapi ketika fisiknya tidak sehat, dia hanya bisa berbaring di tempat istirahat, bahkan di ruang rawat. Kalau fisiknya sakit-sakitan. Teman-teman sekalian, coba pikirkan, mendingan sehat fisiknya, ruhnya kurang sehat, atau sebaliknya? Ada jawaban tidak?
Eh, iya, dan tidak ada batasan jawaban ya. Saya tidak meminta jawaban, tidak boleh atau harus milih salah satunya, enggak diminta begitu. Jawabannya kita harus berusaha menjaga kesehatan fisik kita ini dan ruh kita sekaligus. Jadi harus sehat kedua-duanya. Jadi untuk teman-teman mahasiswa yang tidak lagi ada yang masakin, kalau di rumah dimasakin ya. Jangan-jangan mandi juga dimandiin. Maksudnya disiapin airnya, air hangat ya. Ternyata menjaga pola makan itu penting, teman-teman. Menjaga pola makan yang baik itu bagian dari ibadah kita. Dan menunaikan amanah kita. Fisik ini harus dijaga, teman-teman. Karunia Allah yang luar biasa, yang harus disyukuri, yang harus dijaga. Dan kita akan dimintai pertanggungjawaban dari perlakuan kita terhadap fisik kita. Sebagaimana kita akan dimintai pertanggungjawaban dari perlakuan kita terhadap ruh kita, jiwa kita. Dan pertanggungjawaban itu bukan hanya di akhirat saja. Bukan tentang surga dan neraka saja. Di dunia pun Anda akan kontan mendapati akibat sebagai rasa tanggung jawab terhadap kedua amanah itu. Kalau itu terkait makan ya teman-teman. Olahraga. Olahraga itu penting ya. Anak muda jangan sampai tidak olahraga. Apalagi kampus kita luar biasa lah. Sangat kondusif untuk olahraga. Bagi kita jalan pagi, lari pagi, olahraga sesuai waktu yang memungkinkan itu ibadah teman-teman. Ibadah yang luar biasa. Jangan dikira olahraga itu kegiatan biasa. Sebagai orang beriman itu ibadah. Dan niatkan teman-teman. Baca bismillah sebelum melakukannya. Niatkan untuk menjaga fisik. Namun jangan lupa. Jangan hanya fokus dengan fisiknya saja. Tapi ruh juga harus ditelateni. Harus diperlakukan. Harus dirawat dengan baik agar ruh dan fisik kita mendapati kesehatan, kekuatannya. Sehingga hidup kita itu teman-teman benar-benar nyata seperti yang Allah Subhanahu wa taala harapkan. Jadi tuntunan agama, arahan agama agar kita menjaga kesehatan fisik, kesehatan jiwa sebenarnya untuk menghantarkan kita, untuk memastikan kita, orang-orang beriman ini, dalam hidupnya seperti yang Allah Subhanahu wa ta'ala harapkan ketika menciptakan manusia itu. Teman-teman sekalian, tazkiyatun nafas menjadi PR dan tanggung jawab setiap kita. Dan harus menjadi perjuangan kita. Di pertemuan-pertemuan sebelum ini, saya sering menyampaikan, untuk membersihkan jiwa itu, pertama, bertaubatan nasuha, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan jujur atas dosa yang pernah kita lakukan. Tobat itu teman-teman, tuntunan agama untuk menghantarkan setiap kita hamba, setiap kita manusia yang memang lumrah, bukan hal mustahil manusia itu terjerumus kepada dosa. Manusia itu sangat mungkin melakukan dosa. Siapapun dengan keilmuan bahkan kepahaman agama sebaik apapun, kecuali
manusia yang maksum seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dosa itu bisa membuat jiwa-jiwa kita menjadi ringkih, menjadi lemah dan rentan terkena penyakit, sakit, bahkan kalau terabaikan, dibiarkan tanpa terapi, tanpa taubat, penyakit itu bisa juga menyebabkan kematian jiwa kita. Kematian jiwa sebelum kematian yang sebenarnya. Jadi orangnya masih hidup, tapi ruhnya sudah tidak berfungsi. Teman-teman, salah satu fungsi ruh, salah satu fungsi jiwa itu menangkap sinyal, bisikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan pada setiap jiwa. Bahkan setiap jiwa makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ilhamkan bagaimana mereka menjalani kehidupan itu. Jiwa manusia pun Allah ilhami, Allah bisiki agar bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk dalam kehidupan. Yang baik untuk dilakukan, yang buruk ditinggalkan. Di surat Wasyamsi, waduhaha wal qamari idza talaha. Bahkan dengan ungkapan sumpah, Allah malah sebelum bersumpah dengan jiwa, bersumpah dengan makhluk-makhluk dahsyat agung yang lainnya. Matahari, bulan, bumi, terus terakhir demi jiwa dan kesempurnaan penciptaannya. Maka kemudian Allah ilhamkan, Allah bisikan pada jiwa fujur dan takwa, keburukan dan ketakwaan. Namun kemudian pasti akan berbahagia orang yang senantiasa tazkiyatun nafas, membersihkan jiwanya itu. Pasti rugi dan celaka orang yang mengotori jiwanya itu. Teman-teman sekalian, jiwa itu menjadi sehat, jernih, daya tangkap terhadap bisikan Allah, ilham Allah ketika dia dibersihkan. Namun dia menjadi kotor, berkarat, bahkan bebal, untuk kemudian sama sekali tidak ada denyut, tidak ada sinyal untuk bisa menangkap bisikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dinodai dengan dosa dan kemaksiatan. Nah, taubatan nasuha tadi, teman-teman sekalian, cara dalam agama yang nyatanya memang kita manusia, kita orang-orang beriman, dengan beriman itu tetap saja belum bisa terpelihara dari melakukan dosa. Taubat ini sebagai obat, sebagai pembersih dari noda-noda dosa tadi. Dan caranya dengan kedekatan kepada Allah, dengan mengenal Allah, kita itu akan tersadar dengan bahaya dan buruknya dosa yang dilakukan. Teman-teman, orang yang berusaha mengenal Allah, dekat kepada Allah, menjaga ibadahnya, terutama sholatnya, dia akan mampu merasakan enggan, bau atau enek dengan dosa. Jadi ketika melakukan dosa itu, orang yang masih punya hubungan dengan Allah, dia akan merasakan ketidaknyamanan dengan dosa itu. Jadi tahapannya begitu tuh orang, kalau yang masih ada kebaikannya, merasakan ketidaksenangannya dengan dosa. Hati-hati, dosa itu kalau kita sudah berbuat sekali, kemungkinan
akan lebih kuat dorongan yang kedua. Kalau sudah 2 kali teman-teman, dosa itu bisa jadi menjadi biasa untuk kita. Kalau sudah terbiasa, seseorang akan menjadi bangga, bahkan bahagia dengan dosa. Makanya tidak heran ada orang yang sampai berani mengkampanyekan dosa, mengajak bahkan di depan umum untuk melakukan dosa. Orang yang masih punya hubungan dengan Allah, dia melakukan maksiat tapi masih sholat, tapi juga jangan dijadikan alasan untuk apa tuh istilah STMJ, sholat terus maksiat jalan. Jangan juga jadi alasan begitu. Dan ini juga tentunya pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya. Kita menyadari kesalahan, kemudian menyesali dengan penuh kesungguhan, menyesal, sedih dengan terjerumusnya kita pada perilaku dosa tadi, sampai menghantarkan kita untuk berazam tidak kembali melakukan dosa itu. Dan ketika itu kita mohon kepada Allah agar mengampuni kita dari dosa yang pernah dilakukan. Permohonan itu bagi orang yang sungguh-sungguh dalam taubatnya, bisa jadi ketika dia mengatakan permohonan ampun itu dengan cucuran air mata. Karena malu dengan dosa yang ia lakukan. Dan dia sangat menghibah, sangat berharap Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Itu teman-teman taubatan nasuha, taubat yang jujur itu. Menyadari dosa, berjanji untuk tidak mengulangi, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 langkah taubatan nasuha untuk dosa secara umum, namun untuk dosa yang berkaitan dengan sesama manusia, kita diminta untuk meminta maaf, meminta ridho, bahkan mengembalikan hak manusia itu ketika terkait dengan hak yang diambil atau ya terkait hak yang dizalimi dari orang yang kita punya dosa kepadanya. Kalau tidak terkait dengan sesama manusia, cukup 3 langkah tadi. Kalau berkait dengan manusia, berarti menambahkan 1 langkah, meminta maaf, meminta ridho. Walaupun tidak disyaratkan sampai permaafan atau ridho orang tersebut didapatkan. Cukup dengan cara yang sungguh-sungguh. Maksudnya dalam kasus ternyata orangnya tidak mau memaafkan. Padahal kita sudah melakukannya dengan maksimal. Dengan sebaik mungkin. Teman-teman sekalian, setelah itu, ini kembali ke cara tazkiyatun nafas. Jadi yang pertama yang harus segera dilakukan terkait dosa, itu bertaubat. Itu langkah utama dan pertama tazkiyatun nafas, membersihkan jiwa kita. Bertaubat kepada Allah dan melanjutkannya dengan istighfar. Malah seseorang yang merindukan jiwa yang senantiasa bersih, senantiasa sehat, istighfar itu menjadi wiridan yang bukan hanya bacaan, tapi wiridan, bacaan dan kebiasaan rutin. Istighfar dengan sungguh-sungguh juga memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah istighfar ini, teman-teman, taubat dan istighfar ini, tazkiyatun nafas itu dilakukan dengan mengupayakan semua lini kehidupan kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya, sebenarnya semua kegiatan kita, keseharian kita itu bisa menjadi sarana tazkiyatun nafas.
24 jam kehidupan kita itu bisa menjadi saat-saat yang efektif untuk melakukan tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Walaupun kemudian disebutkan dalam kitab-kitab tazkiyatun nafs, wasailu tazkiyah, sarana-sarana. Ada sampai ummahatul wasail, sarana-sarana induk untuk tazkiyatun nafs. Setelah istighfar tadi ada sholat, ada puasa, ada bacaan Quran, ada qiyamul lail, dan seterusnya ibadah-ibadah yang dijelaskan itu. Namun intinya sholat dan ibadah-ibadah yang disebutkan itu untuk menghantarkan kita mampu menjadikan semua lini kehidupan kita itu menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian semuanya sebenarnya bisa menjadi santapan kaya gizi untuk jiwa-jiwa kita. Maksud saya bisa menjadi proses tazkiyatun nafs bagi diri kita semua. Teman-teman sekalian, beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita termasuk yang Allah pilih untuk bertemu bulan Ramadan. Walaupun doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, bagi saya yang usia 52 tahun seperti menjadi pengingat juga. Wa ballighna Ramadan, ya Allah mohon sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Saya sering mendapati berita orang meninggal dunia menjelang Ramadan itu banyak, teman-teman. Jadi ingat doa tadi, dan minimal harus menyadarkan kita ketika kita sampai kepada bulan Ramadan, pada hakikatnya itu karunia Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Terlebih bagi kita yang sedang ngaji tazkiyatun nafs dan ingin memiliki jiwa yang zakiyah, yang bersih, yang sehat, yang kuat. Ramadan ini momentum penting bagi tazkiyatun nafs. Bulan puasa ini bulan tazkiyatun nafs juga, teman-teman. Orang bilangnya kan bulan Al-Quran, bulan puasa, bulan apa lagi? Bulan taubat, bulan turunnya Al-Quran, bulan apa lagi? Ayo. Bulan dibukakan pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Bukan dibukakan pintu surga, dibukakan dan pintu neraka ya. Jadi buka pintu surga, ditutup pintu neraka. Terus apa lagi? Saya ingin mengingatkan jamaah kajian tazkiyatun nafs, Ramadan juga bulan tazkiyatun nafs. Itu yang saya maksudkan. Kita yang sudah menyadari keniscayaan tazkiyatun nafs mestinya sumringah dengan akan datangnya bulan Ramadan ini. Paham sumringah ya, teman-teman? Sumringah itu bahagia, bangga, penuh optimisme. Kalau kalian sumringah itu ketika kemarin dapat berita diterima jadi mahasiswi IPB. Gimana tuh Mas Kepa ekspresinya? Senang bisa nggak mengekspresikan sekarang?
Iya. Karena sekarang kayaknya bagus kalau kita bisa mengekspresikan bahagia, sumringah akan bertemu bulan Ramadan, teman-teman. Gimana ya caranya? Tapi nggak harus di depan orang. Kalau bisa sebelum ketemu Ramadan ini kita menyempatkan dalam sendirian. Tentunya kita sadar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita. Kita menyapa Ramadan gitu. Selamat datang Ramadan. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Atau Ramadan dipanggil ya, Ramadan. Nah, tapi hati-hati jangan dekat teman mahasiswa, khawatir ada yang namanya Ramadan. Muhammad Ramadan atau Faiz Ramadan atau apa Ramadan. Ramadan. Tentunya kenali dengan baik Ramadan sampai kita merasakan kerinduan terhadap Ramadan. Jadi kenali dengan baik bulan Ramadan, baca lagi literasi tentang bulan puasa. Saya menyiapkan beberapa untuk hari ini, insya Allah. Boleh juga nanti saya kirimkan ke panitia menjadi bahan bacaan. Bahkan bisa jadi kajian tazkiyatun nafas menjelang Ramadan fokus ke persiapan agar kita mampu mengoptimalkan Ramadan menjadi bulan tazkiyatun nafas juga bagi kita semua. Ramadan disebut Ramadan atau ahlan wa sahlan ya Ramadan sampai menitikan air mata, bagus tuh. Merasakan rindu ketemu Ramadan. Ramadan. Semoga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Saya pernah merasakan seperti itu ya, bahkan bisa jadi setiap kali mau ketemu Ramadan sambil berharap Allah masih berkenan mempertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang. Teman-teman sekalian, baca ya mudah-mudahan. Dasarnya Ramadan secara khusus untuk tazkiyatun nafas, teman-teman. Dasar sekali bulan Ramadan itu. Namun memang penentu kedahsyatan Ramadan, baik muncul dan terasa dahsyatnya atau seseorang memahami, mengenali dahsyatnya Ramadan, ditentukan oleh beberapa hal berikut. Setidaknya 3 hal yang menjadikan Ramadan menjadi dahsyat. Cara pandang terhadap Ramadan itu sendiri, cerdas dalam beramal, istiqomah pasca Ramadan. Teman-teman lihat pentingnya cara pandang kita benar, tepat terhadap Ramadan, terutama sebagai bulan tazkiyatun nafas. Handphone akan berbeda fungsi pada tiap-tiap orang. Walaupun mungkin untuk teman-teman yang hadir offline, karena hampir sama usianya, bisa jadi rada sama fungsi handphone yang ada ya. Akan beda antara teman-teman dengan saya, atau lebih sepuh lagi dari saya.
Fungsinya maksimal atau tidak bergantung pada cara pandang atau pengetahuan si pengguna. Ada yang menggunakan sebatas untuk main game, na'udzubillah. Ada juga yang digunakan sekedar buat nonton. Di antara mereka menggunakan buat chatting dan komunikasi. Banyak juga yang menggunakannya untuk belanja online, jualan online, dakwah digital. Apalagi yang lebih dahsyat lagi, scrolling. Begitupun Ramadan untuk kita, teman-teman. Saya berarti kalau usia 52 sudah 52 kali bertemu Ramadan. Atau kalau tahun ini belum 51 ketemu Ramadan. Sejak lahir ya. Dari tahun ke tahun ada yang sekedar puasa saja, tarawih saja. Nggak banyak berubah. Atau tidak nampak kedahsyatannya. Teman-teman sekalian, padahal Ramadan itu satu bulan saja dari 12 bulan yang ada, yang Allah siapkan khusus untuk orang-orang beriman, yang akan segera mendahsyatkan mereka dengan jiwa dan raganya. Teman-teman, terakhir mungkin maghrib itu jam berapa sekarang? Oh, masih lama ya, udah terakhir saja. Atau kalau teman-teman baca sirah nabawiyah atau sejarah perjuangan Islam, teman-teman sekalian, kita akan temukan fakta luar biasa dahsyat setelah ada Ramadan bersama orang-orang beriman. Teman-teman sekalian, dakwah Rasulullah SAW di Mekah berapa tahun? 13 tahun, betul. 13 tahun. 13 tahun berdakwah di Mekah dengan berbagai potensi yang ada, dengan perjuangan yang luar biasa. Bahkan dengan jiwa-jiwa yang syuhada, ya, yang korban dalam perjuangan. Jumlah kaum muslimin yang nampak di angka-angka sirah nabawiyah, dalam angka-angka sejarah, teman-teman, sekitar 300-an. 200 orang yang ini yang muncul di angka ya teman-teman, yang bersama Rasulullah SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah, Yasrib pada saat itu, sekitar 100 orang sebelumnya yang hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Teman-teman sekalian, 2 tahun kemudian, artinya tahun ke-15 Bi'tsah, tahun kedua Hijriyah, terjadi perang Badar. Dan pada tahun itu juga mulai ada bulan Ramadan. Muncul angka lagi. Walaupun sekali lagi ini angka peristiwa, teman-teman. Muncul angka lagi di perang Badar. 314 melawan 1000 orang kaum musyrikin Mekah. Jadi setelah 2 tahun hijrah pun angka yang muncul masih sekitar itu. Di tahun kedua itu mulai ada bulan puasa, bulan Ramadan. Mari kita lihat angka yang muncul pada saat Futuh Mekah.
pada saat Futuh Mekah. Futuh Mekah itu pada tahun ke-8 Hijriah. Berarti 6 tahun setelah ada Ramadan, teman-teman. 6 tahun setelah ada Ramadan. Angka yang muncul itu sekitar 10.000 kaum muslimin. Pada saat Futuh Mekah. Penaklukan Mekah kembali. Jadi hijrah itu seakan-akan Rasulullah SAW dan para sahabatnya terusir dari Mekah. Dari tanah kelahirannya. Dari negeri kelahirannya. Tapi pada tahun ke-8 Hijriah, 6 tahun setelah ada bulan puasa bersama kaum muslimin, angka kaum muslimin yang terjadi pada Futuh Mekah itu, yang muncul di Futuh Mekah itu 10.000, teman-teman. Lihat, dibanding dengan 13 atau 15 tahun sebelumnya. Lebih dahsyat lagi angka yang muncul pada saat Haji Wada. 8 tahun setelah ada puasa bersama kaum muslimin, angka dalam buku-buku sejarah itu dari mulai 120 sampai 125.000 kaum muslimin yang hadir dalam Haji Wada itu. Haji pamitan, haji terakhir Rasulullah SAW, di mana pada tahun itu juga baginda Rasulullah SAW wafat. Teman-teman sekalian, jadi Ramadan itu dahsyat pengaruhnya terhadap jiwa dan kinerja orang-orang beriman. Kemudian sejarah futuhat, kemenangan-kemenangan dalam perjuangan Islam tidak jarang terjadi di bulan Ramadan, di bulan puasa. Jadi kalau kita baca tentang Ramadan, seakan-akan dia 1 bulan yang Allah siapkan untuk membuat orang-orang beriman itu tidak lagi biasa-biasa. Kalau ungkapan Al-Quran, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu, teman-teman, dalam kilasan Al-Quran, awal surat Al-Baqarah misalkan, Al-Quran itu tidak diragukan akan berfungsi sebagai hidayah, pembina, penguat, pengarah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi yang akan memastikan seseorang itu mampu mencerna, memahami dan mengamalkan, memastikan Al-Quran itu menjadi jalan hidupnya, ketakwaan itu, teman. Kemudian surga itu ternyata uiddat lil muttaqin. Disiapkannya untuk orang-orang yang bertakwa. Maksudnya orang yang bertakwa itu atau takwa dalam karakter seorang yang beriman itu puncak karakter keimanan. Yang ya dengan karya-karya yang diharapkannya. Saya sering memberikan gambaran dari buku As-Saqru wat Taghyir yang ditulis oleh Al-Ustadz Al-Ghamidi rahimahullah. As-Saqru wat Taghyir, burung elang dan revolusi dan perubahan. Saya melihat Ramadan itu proses penempaan seorang mukmin atau orang-orang yang beriman untuk memiliki perubahan dasar kebaikan dalam kehidupannya. Teman-teman sekalian, bisa dibayangkan burung elang itu ternyata termasuk burung yang panjang usianya di antara beburungan. Ada yang masih ingat sampai berapa tahun usianya? Sampai 70 tahun, teman-teman. Sampai 70 tahun.
hampir sama dengan usia manusia yang panjang usianya. Kalau yang biasa-biasa saja 50 tahun, bahkan tidak jarang masih kuliah sudah meninggal dunia. Teman-teman sekalian, dia bisa usia sampai 70 tahun, tapi untuk bisa usia sampai 70 tahun, di usia 40 tahun, dia mengalami kondisi yang cukup berat. Sayapnya tebal, kaku, kaki, kulit dan kuku kakinya juga kaku. Paruhnya juga karena sudah 40 tahun bekerja juga mulai kaku. Yang atas jauh lebih panjang dari yang bawah sehingga mengganggu, tidak lagi efektif untuk mencabik, merobek mangsanya. Dan di buku tersebut disebutkan kalau elang tidak melakukan perubahan pada kondisi itu, kemungkinan dia akan mati di usia 40 tahun itu. Tapi subhanallah, dan pasti atas ilham penciptanya. Sebagaimana Allah memang mengilhamkan pada setiap makhluknya, termasuk kita manusia yang tadi saya sebutkan teman-teman. Allah tuh membisiki kepada kita bagaimana menjalani kehidupan ini. Dan hebatnya untuk manusia mah sudah diilhamkan pada jiwa, diberikan panca indera, kemudian ada akal, dan diutus juga manusia pilihan kepada kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersamanya kitab suci Al-Quranul Karim. Lengkap sudah. Belum lagi dalam Al-Quran kita diminta untuk membaca, mempelajari fenomena alam. Fenomena alam di sekitar kita untuk menjadi pengarah, pengingat, penguat perjalanan hidup kita. Untuk mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seterusnya. Lengkap sudah kalau manusia ya. Nah, si burung elang, teman-teman, dipastikan atas ilham dari sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi berat di usia 40 tahun tadi, dia berusaha mencari bukit, ketinggian, dan biasanya bebatuan. Makanya paritas burung elang itu banyak juga di padang pasir. Di sana mereka melakukan sebuah proses yang disebut oleh penulis buku semodel tarbiyah dzatiyah, membina, menempa dirinya sendiri, yang membutuhkan waktu sekitar 5 bulan atau 150 hari. Apa yang dia lakukan? Pertama, dengan sengaja ia memukulkan paruhnya ke batu dan targetnya copot, lepas. Wah, bisa dibayangkan sakitnya teman-teman. Mungkin juga berdarah. Setelah lepas, dia menunggu tumbuh paruh baru. Ini mirip dengan puasa, mirip dengan bulan Ramadan bagi kita. Walaupun dia makan, tidak seperti biasa makannya. Minumnya pun seperti itu. Dia menahan diri sampai tumbuh paruh baru. Kemudian melakukan proses yang kedua, yaitu mencabik, merobek kulit dan kuku kaki yang kaku tadi. Dia robek dengan sengaja. Sampai bersih dan kemudian dia menunggu tumbuh kulit, kuku kaki yang kaku tadi. Setelah selesai 2 proses ini, dia melakukan proses yang ketiga. Mencabuti bulu-bulu sayap yang sudah tebal tadi, yang sudah kaku tadi. Setelah itu menunggu tumbuh bulu baru. 3 proses tadi butuh waktu 5 bulan. Kalau kita bulan puasanya 1 bulan saja, 28 hari atau 29 hari. Kalau burung elang 5 bulan, 150 hari teman-teman. Setelah itu dia kembali bisa terbang tinggi seperti semula dan melanjutkan kehidupannya hingga 30 tahun kemudian. Teman-teman sekalian, Ramadan juga seperti itu harapannya bagi setiap orang-orang beriman. Menjadi penambah sehat, penambah kuat, penambah kaya karya dalam hidup. Makanya teman-teman lihat
dari mulai bangun paginya, bangun pagi. Kita diminta sebelum subuh, yang biasanya bangun pas-pasan subuh, sekarang diminta jam 3, atau maunya jam berapa teman-teman? Setengah 3, lebih pagi lebih bagus tuh. Di saat kebanyakan orang yang tidak puasa teman-teman, masih tertidur lelap, kita diminta bangun. Dari bangunnya saja teman-teman, sudah dasar membangun kepribadian sebenarnya. Kita bangun karena diminta oleh Sang Pencipta, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru bangunnya saja kita sudah mulai membiasakan diri, memaksa diri untuk menyongsong apa yang diminta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau teman-teman bisa membayangkan bangun pagi untuk sahur itu, apalagi kemudian berwudu, sholat minimal 2 rakaat, apalagi kalau ada doa, ada ibadah-ibadah lainnya yang menegaskan bangun pagi kita itu untuk Allah, karena Allah. Wah, dari situ saja seorang mukmin akan tertempa jiwanya, dalam hidupnya harus hanya Allah yang menjadi tujuan. Teman-teman, minimal tuh bayangan galau-galau itu akan hilang. Kita sering galau kan gara-gara teman, temin, uang, uing, hal-hal yang kadang-kadang tidak semestinya membuat kita merasakan beban berat. Saya menyampaikan ini karena luar biasa ya teman-teman. Anak-anak muda yang tidak seperti teman-teman yang hadir ini, anak-anak muda zaman sekarang, saya baca di media sosial, ya Allah, berat sekali ya. Ada yang karena dapat pesan WhatsApp dari teman saja, sampai mengurung diri di kamar 3 hari, tidak mau ketemu orang. Karena dapat pesan WhatsApp dari teman yang membuat dia sedih. Mungkin temannya temin tadi ya. Atau karena nilai misalkan. Karena tugas. Hati-hati mahasiswa tingkat akhir. Karena skripsi. Ada mahasiswa yang mengurung diri di kamar. Keluar atau membuka pintunya ketika untuk makan saja. Mandi juga jangan-jangan seminggu sekali ya. Ibunya tidak lagi dikenali. Bukan seperti ibu, bukan seperti ayah. Malah jadi... Saya pernah menemukan sampai mahasiswa juga saking galaunya mungkin. Laptop, komputer yang ada di kamarnya. Dia pukul-pukul, dia hancur-hancurkan gitu. Ya Allah, gara-gara tugas akhir yang hanya 6 SKS. Padahal dia sudah sukses menyelesaikan 160 atau 140 SKS perkuliahan. Sekedar 6 SKS. Dan itu juga seringkali karena prasangka dia saja. Ketemu dosen yang berat. Teman-teman, orang yang biasa bangun pagi dan hanya Allah yang menjadi tujuannya, tidak akan terkena virus galau seperti itu. Malah kita meyakini yang ada dalam pikiran, dalam benaknya bukan hal-hal remeh-temeh seperti itu, tapi hal-hal besar sehingga jejak hidupnya pun akan hebat, akan dahsyat. Teman-teman sekalian, 2 pekan menjelang Ramadan, kita lanjutkan nanti ya. Teman-teman juga baca terus, kenali terus Ramadan dengan baik. Sampai teman-teman merasakan kerinduan, kebahagiaan dengan akan datangnya bulan Ramadan ini. Wallahu a'lam bishawab. Mangga Mas Kefah. Silakan, saya kalau mau. Baik, barakallahu fikum, jazakallahu khairan kepada Ustaz Asep yang telah memberikan materi. Semoga dengan materi ini bisa menambah
pengetahuan kita mengenai pentingnya untuk tasbihul nafas, terutama di bulan Ramadan teman-teman semua. Baik, bila ada yang ingin bertanya ataupun ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan kepada Ustaz Asep, mungkin dipersilahkan kepada teman-teman semua, baik ikhwan ataupun akhwat. Mungkin kita ambil satu pertanyaan saya teman-teman semua, mengingat waktu yang akan mendekati maghrib dan teman-teman semua nanti akan mobilitas ke bawah. Baik dari ikhwan ataupun akhwat, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Oke. Tidak ada. Apakah tidak ada teman-teman semua? Waalaikumsalam. Jazakallah khairan Mas MC atas kesempatannya. Sebelumnya Mas Ustaz, materinya sangat menjadi acuan sekali untuk mempersiapkan kita untuk di bulan Ramadan nanti. Baik, untuk pertanyaannya kan dari cara pandang bulan Ramadan itu tadi ada disampaikan ada salah satunya mereka yang celaka ya Ustaz. Nah, kira-kira apakah dari Ustaz ada tips and trik gitu untuk supaya kita sebagai kaum muslimin supaya tidak termasuk ke orang yang merugi gitu di bulan Ramadan nanti, ya, supaya biar semua amal ibadah kita dari mulai puasa sampai dengan ibadah sholat dan tilawah itu menjadi lebih efektif dan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti apa Ustaz? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Takwan atas pertanyaannya. Teman-teman, supaya terhindar dari beberapa kelompok yang celaka, yang merugi, yang diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW ini, segera kenali dengan baik bulan puasa ya. Saya di bahan yang saya siapkan hari ini, nanti saya kirimkan ke panitia insya Allah. Ada Ramadan dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam pandangan Rasulullah SAW, para sahabat dan seterusnya. Kita coba mengkaji, memahami supaya kita mengenali dengan baik bulan puasa. Dan mengenali dengan baik kemudian memperlakukan dengan tepat. Teman-teman, kalau kita tidak kenal seseorang atau sesuatu yang ada di dekat kita sekalipun, bahkan ada di dalam kantong baju kita sekalipun, dan dia berharga, bisa jadi tidak akan berfungsi apa-apa. Bijak nggak kalau sama mahasiswa saya bilang, kalau Anda ketemu orang, kalau tidak mengenali dengan baik, bisa jadi itu orang itu lewat saja. Padahal ternyata itu calon mertua, atau calon istri, atau calon suami. Ramadan ini bulan yang akan membuat kita menjadi pribadi yang dasar dengan takwa tadi. Tapi kalau Anda tidak mengenalinya dengan baik, bisa jadi Ramadan itu berlalu begitu saja. Jadi kenali dengan baik untuk bisa memperlakukannya dengan tepat sehingga berfungsi, berdaya untuk kita semua. Wallahu alam, itu yang mampu disampaikan Mas Takwan. Silakan nanti dilanjutkan, dibaca untuk lebih kenal, dekat dengan Ramadan. Syukuran jazakallahu pada Ustaz yang telah memberikan jawaban. Mungkin langsung saja Ustaz ditutup dengan doa Ustaz dari Ustaz. Ayo kita sama-sama berdoa. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma sallim lana Ramadan wa sallimna li Ramadan. Allahumma a'inna ala siyami Ramadan. Allahumma a'inna ala qiyam Ramadan. Allahumma ij'alna minas sa'imin, minal a'idin, minal faizin, ya arhamar rahimin. Allahumma
Inna nas'aluka lisanan ratiban bidzikrik wa qalban maf'aman bisyukrik wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa dinan qayyima wa nas'aluka al-afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nas wa hab lana haqiqatal imani bik hatta la nakhafa wa la narju ghairak wa la na'budu syai'an siwak waj'al yadaka mabsutatan 'alaina wa 'ala ahlina wa auladina wa man ma'ana bi rahmatika wa la taqilna ila anfusina tarfata 'ainin wa la aqalla min dhalik ya ni'mal mujib. Allahumma ansuril muslimin al-mazlumin fi Palestin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.